selamat dan salam jumpa kembali pada kesempatan ini kepada anak-anak semua. Suster ingin menyampaikan bahwa tanpa terasa kita sudah memasuki masa prapaskah, masa persiapan Paskah, masa untuk mempersiapkan hari raya kebangkitan Tuhan Yesus yang disebut dengan Paskah. Apa yang harus kita buat anak-anak di masa prapaskah? Pada kesempatan ini, anak-anak yang terkasih, ketika prapaskah sudah tiba, kita mengawali masa prapaskah dengan Rabu-Abu. Kita semua diajak bersama seluruh keluarga besar Sang Timur, Bapak Ibu guru karyawan semua akan mewakili anak-anak di sekolah dengan perayaan Ekaristi. Kemudian kita semua diajak di masa prapaskah ini untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam pertobatan yang sejati dengan cara melakukan masa pantang dan puasa. Nanti akan dijelaskan bagaimana harus berpantang dan berpuasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan, tentunya kita akan mengusahakan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam masa prapaskah ini. Hal-hal yang bersifat amal kasih, terlebih juga relasi pribadi yang ditambah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Di masa keprihatinan masa pandemi ini, kita masih boleh merayakan hidup. Merayakan hidup di mana kita bersama-sama boleh menarik nafas kehidupan ini karena Allah Sang Pencipta berkenan mengunjungi kita semua dengan kesehatan yang baik. Bapak Ibu guru semua sehat. Harapan suster, anak-anak, orang tua murid semuanya, teman-teman semuanya yang saat ini senantiasa belajar virtual dengan tekun dan setia, tetap melaksanakan persiapan pembelajaran untuk PTS kedua. Namun demikian, persiapan hidup rohani kita tetap kita lakukan. Inilah ajakan suster untuk melakukan masa puasa, awal masa puasa. Nanti kita akan dijelaskan oleh ibu guru. Lalu suster akan mengajak kalian semua untuk sungguh-sungguh dimampukan melaksanakan dengan tulus dan jujur serta ikhlas. Terlebih pemberian diri kita, syukur kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita dapatkan selama masa pandemi, entah itu kesungguhan dalam belajar, entah itu pertobatan kecil-kecil yang kita lakukan dengan kedisiplinan maupun protokol. Ini demi keselamatan kita dan juga sesama tentunya. Untuk itu, rahmat keselamatan kita mohon secara khusus di masa pandemi ini, di dalam mengawali dan memasuki masa prapaskah ini. Ya, ditandai dengan Rabu-Abu dan segala hal yang diperhatikan. Nanti tunggu sosialisasi penjelasan setelah suster ini. Kalian akan mendapatkan penjelasan bagaimana berpantang dan bagaimana berpuasa. Suster mengucapkan banyak terima kasih karena ketekunan anak-anak dan kesabaran anak-anak di dalam menerima dan menghadapi masa pandemi ini. Itu sudah sungguh hal yang luar biasa. Suster hanya mengingatkan pada kesempatan ini bagi kita semua, anak-anak Sang Timur tentunya melaksanakan perjuangan untuk kehidupan dan keselamatan, yaitu awal puasa ini baik kita lakukan sungguh-sungguh. Sekalipun kita di rumah tapi belajar untuk menjadi lebih serius melaksanakan dan menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun pengalaman kita kecil-kecil, ya. Untuk memahami masa prapaskah, anak-anak yang terkasih, mari kita menumbuhkan tadi semangat tobat yang sejati dengan mengusahakan di dalam pandangan kita
Apa yang harus kita usahakan? Mengusahakan pandangan dan perilaku yang membuat kita semakin bersyukur dan mewujudkannya dalam sikap peduli kepada sesama. Bagaimana mewujudkan sikap peduli kepada sesama? Yaitu dengan semakin mengasihi, semakin terlibat dan membagi berkat. Semakin menjadi berkat. Selain membagi berkat, menjadi berkat bagi sesama. Apakah susah menjadi berkat bagi sesama? Ketika kita boleh tersenyum, ketika boleh dalam kasih persaudaraan, kegembiraan, itu sudah mewujudkan berkat bagi sesama. Karena tersenyum itu cepat menular. Maka ketika kita boleh berbahagia, itu pasti dirasakan selain oleh kita sendiri, tetapi juga sesama merasakannya. Untuk itu anak-anak yang terkasih, jangan lupa mengasihi, jangan lupa terlibat dalam perkara-perkara kecil sekalipun juga menjadi berkat. Semoga dengan menjalani masa Prapaskah ini, iman kita diteguhkan. Kita semakin berbela rasa terhadap saudara-saudara kita yang menderita. Kiranya tidak banyak yang Suster sampaikan. Suster mengajak kalian semua untuk semakin percaya melalui peristiwa-peristiwa dan pengalaman iman sehari-hari. Mari kita syukuri hidup kita untuk memasuki masa Prapaskah ini. Awal masa puasa ditandai dengan Rabu Abu sampai dengan nanti 2 April itu wafat Yesus, kita masih melakukan puasa. Untuk itu sepanjang masa itu kita sungguh-sungguh akan menekuni dan setia mempersembahkan hidup kita melalui tugas pembelajaran kita dan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk keluarga maupun juga pertobatan sejati melalui cara hidup kita. Kiranya itu saja yang dapat Suster sampaikan, dan selamat memasuki masa Prapaskah, masa penuh pertobatan dan juga persembahan hidup membawa banyak orang menemukan kehadiran Tuhan. Salam sehat dan sampai jumpa lagi. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, karena kita akan memasuki masa puasa di masa Prapaskah ini, karena itu Bu Yani akan menjelaskan kepada kalian arti pantang dan puasa bagi umat Katolik. Nah, pantang dan puasa. Pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung. Kita memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Peraturan pantang mulai dari umur 14 tahun, sedangkan peraturan puasa mulai dari umur 18 tahun sampai 60 tahun. Jadi, sebagai orang Katolik wajib berpuasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Selama masa Prapaskah, kewajiban puasa hanya 2 hari saja. Yang wajib berpuasa adalah semua orang beriman yang berumur antara 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Nah, anak-anak, puasa berarti makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Orang Katolik wajib berpantang pada hari Rabu, Rabu Abu, dan setiap hari Jumat sampai dengan Jumat Agung. Jadi hanya 7 hari selama masa Prapaskah. Yang wajib berpantang adalah semua orang Katolik yang berusia 14 tahun ke atas. Pantang berarti pantang daging, pantang merokok, pantang garam, pantang gula dan semua manisan seperti permen, pantang hiburan seperti main game, pantang menonton televisi,
pergi ke bioskop, nonton film, dan lain-lain. Nah, arti puasa dan pantang adalah tindakan sukarela, tidak makan atau tidak minum seluruhnya, yang berarti sama sekali tidak makan atau minum apapun sebagian, yang berarti mengurangi makanan dan minuman. Secara kejiwaan, berpuasa memurnikan hati orang dan mempermudahkan pemusatan perhatian waktu bersemedi dan berdoa. Puasa juga dapat merupakan korban atau persembahan. Puasa pantas disebut doa dengan tubuh, karena dengan berpuasa orang menata hidup dan tingkah laku rohaninya. Dengan berpuasa, orang mengungkapkan rasa lapar akan Tuhan dan kehendaknya. Ia mengorbankan kesenangan dan keuntungan sesaat dengan penuh syukur atas kelimpahan karunia Tuhan. Demikian orang mengurangi keserakahan dan mewujudkan penyesalan atas dosa-dosanya di masa lampau. Dengan berpuasa, orang menemukan dirinya yang sebenarnya. Itulah sebabnya puasa Katolik selalu terlaksana bersamaan dengan doa dan derma yang terwujud dalam aksi puasa pembangunan atau APP. Berpuasa dan berpantang sekedar tidak untuk diet, tetapi mengurangi makan dan minum atau makanan dan minum tertentu untuk mencegah dan mengatasi penyakit. Berpuasa dan berpantang untuk memperoleh kesakitan, baik itu tubuh maupun rohani. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Yani tentang arti pantang dan puasa. Karena tadi Bu Yani juga menjelaskan tentang aksi puasa pembangunan, karena itu di sini Bu Yani akan memberikan tugas. Aksi puasa pembangunan yang akan kita laksanakan adalah setiap anak diminta untuk membuat celengan dari botol bekas atau gardus bekas. Usahakan tidak mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, anak-anak bisa menyisihkan uang jajannya untuk APP mulai dari hari Rabu Abu. Uangnya dikumpul di celengan itu lalu dimasukkan ke dalam amplop pada saat pengumpulan di sekolah pada hari Jumat 26 Maret 2021. Terima kasih.